Halo sedulur, seperti biasa kita akan membahas alur cerita dari Wudong Qiankun tanpa berlama-lama dan menunggu lama lagi, mari kita langsung saja ke pembahasan. Di luar arena pertarungan, banyak orang yang sedang menunggu hasil dari pertarungan ini. Siapakah 5 orang pemuda yang akan lolos untuk mengikuti turnamen 100 kekaisaran mewakili kekaisaran Yan ini? Di sini orang-orang terus memandangi pintu keluar arena pertarungan sambil berkata, sudah hampir waktunya, kira-kira siapa yang akan keluar dan terpilih untuk mengikuti turnamen 100 kekaisaran, sedangkan tahun ini banyak keluarga besar dan juga orang-orang berbakat, semuanya juga bertarung cukup sengit. Tidak lama kemudian satu pintu pun mulai terbuka, semua orang pun menoleh ke arah pintu sambil berkata, lihatlah pintunya terbuka, kira-kira siapa yang keluar pertama kali. Di balik pintu seorang pemuda dengan gagah melangkahkan kakinya keluar, dan ternyata itu adalah pangeran ketiga Moling. Dia terlihat sangat kaget dan berkata, apakah aku menjadi yang pertama kali keluar? Sepertinya ini adalah hari keberuntunganku. Moling pun tersenyum dan dia terlihat sangat puas karena dirinya menjadi orang yang pertama keluar. Tidak lama kemudian keluarlah Duyun sebagai juara kedua dan disusul oleh Zhongmen sebagai juara ketiga. Duyun pun kali ini tampak bersedih karena dia tidak bisa menjadi juara pertama dan Zhongmen pun menertawakan Duyun dengan mengatakan bahwa Duyun itu tidak pernah bersyukur. Tidak lama kemudian Lin Langtian keluar dan dia menjadi juara keempat. Semua orang yang melihat Lin Langtian sejak awal memang sudah yakin jika pemuda itu pasti akan menang dan lawan terakhirnya bukanlah lawan yang sebanding dengan Lin Langtian. Lin Langtian yang mendengar perkataan mereka pun melirik dan berkata dalam hatinya, dasar bodoh, bukankah sudah jelas dia bukan lawanku? Kalau aku tidak menahan kekuatanku, aku tidak akan keluar selama ini dan menjadi juara keempat. Kali ini 4 orang sudah berkumpul, mereka adalah orang yang akan mewakili dinasti Yan dalam turnamen 100 kekaisaran. Selanjutnya tinggal menunggu hasil siapakah yang akan menjadi pemenang kelima dalam pertarungan antar pemuda, apakah itu Wang Zong atau Lindong. Wang Li yang percaya bahwa putranya akan menang kali ini, dia mengatakan, bukankah ini hanya buang-buang waktu saja? Wang Zong adalah anak muda terkuat keluarga kami. Mendengar perkataan dari Wang Lei, Lin Fen pun tersenyum dan menjawab, tetua Wang Lei terlalu percaya diri, layar monitor rusak karena efek dari tabrakan energi Lindong dan juga Wang Zong, jadi kita belum mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam. Di saat semua orang menantikan siapakah yang akan menjadi pemenang kelima, Duyun tiba-tiba berkata, Wang Zong memanglah kuat, namun Lindong juga tidak bisa diremehkan. Karena menurut pandangan dari Duyun mereka berdua adalah orang-orang yang paling tidak mungkin dia lawan di tahap ini, Duyun sangat yakin jika pertarungan antara Wang Zong dengan Lindong pasti sangat sengit. Lin Langtian yang berada di samping Duyun pun kali ini meliriknya dan dia berkata, Duyun, apa kau meragukan kekuatan Lindong? Dia itu jauh lebih kuat dari Wang Zong. Kali ini Zhongmen yang mendengar perkataan dari Lin Langtian pun menimpali, bukankah kamu dan Lindong itu satu klan? Tentu saja kau akan bilang begitu. Lin Langtian pun menjawab perkataan dari Zhongmen. Ini bukan karena kami satu klan tapi karena dia memang benar-benar sangat kuat. Semua orang yang mendengar pernyataan dari Lin Langtian jika Lindong itu sangat kuat, mereka pun merasa tidak percaya dan tidak ada yang menyangka kalau kekuatan Lindong lebih besar dari Wang Zong. Dan tiba-tiba saja kini Pangeran Moling berkata, walaupun Wang Zong sangat kuat tapi aku rasa Lindong yang akan menjadi pemenang terakhir, lalu 2 orang dari klanmu akan bertarung di turnamen 100 kaisaran. Ini adalah peristiwa langka dalam sejarah dinasti Yan. Lin Langtian pun menjawab perkataan dari Pangeran Moling, kalau begitu Lindong harus berterima kasih atas pujian dari pangeran ketiga ini. Wang Li masih saja yakin 100% jika putranya pasti akan menang, dia pun mengatakan dengan nada bercanda. Jika Lindong itu memang lumayan kuat, mungkin ini cukup mengagumkan karena dia bisa bertarung cukup lama melawan Wang Zong. Wang Li pun mengatakan jika sepertinya mereka harus menunggu sampai turnamen 100 kekaisaran dimulai, baru di situ akan ketahuan siapa yang akan menang. Ketua Lin Fan yang mendengar perkataan Wang Li, dia pun mengatakan, ada apa denganmu Wang Li? Apa jangan-jangan kau hanya menghibur diri karena merasa cemas jika putramu akan kalah? Mendengar kata-kata dari Ketua Infan itu, sontak membuat Wang Li langsung emosi dan berkata, lebih baik kau berdoa saja supaya Lindong tidak kalah dari putraku.
Kebanyakan orang pada saat ini cukup yakin jika Wang Zhonglah yang akan menang. Di saat semua orang menantikan hasil dari pertarungan ini, tiba-tiba saja suara pintu terdengar dari arena pertarungan. Kini semuanya pun melihat ke arah pintu itu. Pintu itu hancur dan Wang Zhong kali ini terlempar keluar. Dia terlihat sedang menahan rasa sakit. Tubuhnya terus terseret sampai ke tengah lapangan. Wang Zhong kemudian menahan diri supaya dia tidak tumbang karena pada saat ini tubuh Wang Zhong benar-benar terseret cukup jauh dari pintu. Wang Zhong pun terlihat babak belur namun pandangannya masih sangat tajam dan dia melihat ke arah pintu keluar yang telah hancur. Melihat Wang Zhong telah keluar, kali ini Wang Li tertawa keras dan menunjukkan ekspresi bangga kepada putranya. Sementara itu raut wajah dari Ketua Lin Fan merasa tidak percaya jika yang keluar adalah Wang Zhong. Dan kini Lin Langtian yang melihat hal itu pun terlihat tersenyum. Pandangan Pangeran Moling memang tidak ada bedanya dengan orang lain. Semua orang yang melihat Wang Zhong pun kini berteriak semangat. Dan di saat wasit akan mengumumkan pemenang kelima sudah ditentukan, tiba-tiba saja Wang Zhong langsung terlihat tertunduk. Dia seperti orang yang sudah lemas dan tidak memiliki daya apapun lagi. Tidak lama kemudian baju sirah Asura milik Wang Zhong pun hancur. Pakaiannya juga robek dan Wang Zhong berteriak sekeras mungkin dan setelah itu dia pun ambruk dengan kondisi yang terlihat sangat kesakitan. Kejadian yang dialami Wang Zhong ini sontak membuat Wang Li kaget dan dia panik, bahkan Lin Langtian juga tidak percaya dengan apa yang dia lihat saat ini. Kali ini Wang Zhong muntah darah, di dadanya terlihat bekas luka pukulan yang cukup parah, bajunya robek dan tidak lama kemudian dia pun kehilangan kesadaran. Pangeran Moling dan juga yang lainnya pun terdiam melihat apa yang dialami oleh Wang Zhong, dan di saat bersamaan Wang Yan yang melihat kakaknya pingsan dia pun berteriak. Tidak lama setelah itu terdengar suara Lindong yang sambil berjalan keluar dari pintu. Dia mengatakan, cara menentukan hasil pertarungan bukan dari orang yang pertama kali keluarkan. Lindong pun berjalan cukup santai dan dia menuju ke tengah lapangan dan saat ini Lindong pun tersenyum lalu berkata, bukankah itu terlalu bodoh jika menentukan pemenang pertarungan dari orang yang pertama kali keluar. Semua yang melihat Lindong pun berteriak dan terkagum-kagum dengan penampilan Lindong yang sama sekali tidak menunjukkan kalau dia habis bertarung, karena Lindong keluar dengan santainya tanpa adanya luka apapun. Pangeran Moling kemudian mendekati Lindong dan berkata, selamat Lindong, aku tahu kamu pasti menang. Kalau begitu kita bisa melawan musuh di turnamen 100 kekaisaran bersama-sama, aku jadi tidak sabar. Pangeran Moling berkata sambil tersenyum sehingga membuat Lindong menjadi canggung. Lindong pun menjawab perkataan dari Pangeran Moling, Anda terlalu baik Pangeran ketiga, tapi kita tidak harus bekerja sama. Pangeran yang melihat tingkah aneh dari Lindong pun hanya tersenyum pada bocah itu yang telah salah paham karena Lindong telah salah menafsirkan dan menganggap jika perilaku pangeran ini seperti seorang yang sedang jatuh cinta padanya. Ketika Duyun melihat Lindong keluar sebagai pemenang kini dia menghampiri Lindong dan berkata, astaga kau telah benar-benar mengalahkan Wang Zhong. Zhongmen juga mendekati Lindong dan dia tertawa sambil berkata, untung saja aku tidak melawanmu kalau ia pasti akan seru. Lindong hanya menjawab, yaitu benar. Dan kini tiba-tiba saja ada suara yang mengatakan, yaitu pasti cuma kebetulan saja, kamu cukup beruntung Lindong. Mendengar suara itu sontak membuat Lindong menoleh dan ternyata yang berkata itu adalah seorang paling menyebalkan yaitu Lin Langtian. Kini manusia tengil itu juga masih saja mengoceh. Aku dengar layar monitornya telah rusak. Tidak ada yang melihat pertarungan antara dirimu dengan Wang Zhong. Apa mungkin kau menggunakan trik yang memalukan dan sengaja merusak monitornya memakai alat sihir? Lindong pun tidak terpancing oleh kata-kata dari Lin Langtian namun dia malah mengatakan, Lin Langtian kau benar-benar suka bicara semaumu sendiri, kau hanya beruntung karena tidak melawanku, mungkin jika kau yang menjadi lawanku pasti orang yang akan berbaring di sana adalah dirimu. Lin Langtian yang sengaja ingin memancing emosi Lindong malah dia sendiri yang terpancing oleh perkataan dari Lindong. Hal ini membuat Lin Langtian marah dan dia berkata dengan lirih, Lindong sialan kau, kalau saja ini bukan tempat babak penyisihan, aku ingin sekali menghancurkanmu. Lindong yang mendengar bisikan dari Lin Langtian itu pun kali ini menanggapinya, kau atur saja di mana tempat kita untuk bisa bertarung secara bebas, aku pasti akan mengalahkanmu. Lindong, 下次你可就没这么好运了。狼天，难道你连站上这武斗台的胆子都没有吗？ Di sini Wang Yan terlihat sangat panik melihat kakaknya tidak sadarkan diri. Wang Yan mencoba membangunkan kakaknya itu namun Wang Zhong tetap tidak tersadar. Hal ini membuat Wang Yan menjadi marah. Dia melihat ke arah Lindong dan berkata, sialan kau Lindong, aku tidak percaya kakakku menjadi seperti ini karena kamu.
Tiba-tiba saja Wang Le pun muncul di belakang Wang Yan dan dia terlihat sangat kaget ketika melihat anak kesayangannya itu terkapar dan tidak sadarkan diri. Wang Li pun kali ini berkata, "Lindong, kau sudah melukai jenius terkuat dari keluargaku, mati saja kau." Setelah itu Wang Li dengan cepat meluncur ke arah Lindong. Tangannya sudah mengepal dan mengeluarkan energi yang sangat menakutkan. Melihat hal ini Lindong pun terlihat sedikit panik namun dia tidak menghindar.